Bab 025. Sam, Mami tidak mengizinkanmu menemui Kirei saat ini. Jika kamu masih emosi seperti tadi, ucap Bunisa, biarkan Sam menyelesaikannya dengan Kirei. Ucap Sam dengan nada yang sudah seperti biasanya lagi. Tidak, Mami tidak mau karena kalian nantinya terjadi sesuatu pada bayi-bayi Mami di dalam perut Kirei. Ucap Bunisa yang malah mengklaim bayi Kirei adalah bayinya. Sampai Sam dan Kirei saling bertatap muka, merasa bingung dengan ucapan maminya itu. Itu bayi Sam dan Kirei Mi, cucu Mami bukan bayi Mami. Ralat Sam, yang membuat Bunisa salting dan membuang pandangannya. Ya sudah, sekarang kalian berbaikan, lusa kalian akan menikah. Ucap Bunisa mengingatkan Sam dan Kirei. Setelah itu Bunisa keluar dari kamar itu, untuk memberi ruang Sam dan Kirei berbaikan. Sam saat ini duduk di hadapan Kirei, dia merasa bersalah karena tadi sudah membentak Kirei. Sementara Kirei hanya diam saja menundukkan wajahnya. Apa ini sakit? Tanya Sam yang meraih tangan Kirei yang masih menyisakan bekas memerah. Tidak mas. Bohong Kirei. Maaf. Ucap Sam lembut, dan Kirei pun mulai mengangkat wajahnya dan menatap Sam yang saat ini menatapnya dengan perasaan bersalah. Aku hanya takut terjadi sesuatu padamu dan bayi kita, aku hanya ingin kau patuh. Ucap Sam menjelaskan alasannya marah pada Kirei. Lain kali mas jangan seperti itu, kasihan Biasi karena aku pasti dia merasa takut pada mas, karena tadi aku yang memang memaksa untuk membantu masak. Ucap Kirei. Mas harus minta maaf juga pada Biasi. Ucap Kirei lagi dan Sam hanya diam saja, Kirei sudah paham pasti Sam gengsi. Tiba-tiba saja Sam malah mengelus perut Kirei, Sam merasa gemas pada perut buncit Kirei itu. Apa mereka sudah terasa bergerak? Tanya Sam. Sedikit mas, dan kata dokter Bayu bulan depan kita akan tahu jenis kelamin mereka. Ucap Kirei sambil tersenyum. Bagaimana dengan Mami? Apakah Mami senang sudah melihatnya langsung? Tanyanya dengan tangan yang masih menempel di perut Kirei, dan Kirei menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kirei ingat betul bagaimana reaksi Mami dan Papi Sam saat melihat ketiga bayi mereka. 122. Sam mengangkat kaki Kirei ke pangkuannya. Mau apa mas? Ucap Kirei yang bingung dengan apa yang akan Sam lakukan. Aku akan memijat kakimu, apa kau merasa pegal? Tanya Sam yang tangannya mulai memijat kaki mulus. Kirei. Enak mas, sepertinya mas ada bakat jadi tukang pijat. Ucap Kirei sambil tertawa. Aku sudah tidak sabar menunggu esok lusa. Ucap Sam yang membuat wajah Kirei bersemu merah karena malu. Lalu Sam lebih mendekatkan dirinya pada Kirei yang saat ini sedang bersandar di atas ranjangnya, rasanya sudah lama Sam tidak mendaratkan ciumannya di bibir pink itu. Mas. Ucap Kirei yang tahu apa yang akan dilakukan Sam. Aku sangat merindukannya. Ucap Sam pelan. Dan saat Sam akan mendaratkan ciumannya di bibir Kirei tiba-tiba. Kalian ini memang tidak bisa dibiarkan berduaan. Ucap Bunisa menghampiri Sam dan langsung menjewer telinga anaknya itu, sementara Kirei langsung menundukkan kepalanya dengan wajah yang sudah seperti udang rebus. Cium doang mi. Ucap Sam yang sudah seperti anak kecil yang tidak diizinkan makan es krim. Ayo makan dulu, sudah waktunya makan malam, Papi sudah menunggu kalian dari tadi. Ucap Bunisa dan akhirnya mereka pun keluar bersama dari kamar Kirei menuju meja makan. Saat di meja makan Sam melihat Biasi yang masih menatap makanan. Bi maaf tadi saya sedang emosi saja. Ucap Sam. Yang membuat Biasi langsung terdiam mendengar kata maaf dari Sam, begitupun dengan Manmi Papi. Ya, luar biasa. Gumam Biasi dalam hatinya. Yang melihat Sam sangat berbeda dengan Sam yang dulu.
Dan akhirnya mereka pun melanjutkan makan malamnya, dengan Sam yang sesekali menyuapi Kirei dari piringnya. Roy baru saja pulang dari kantornya, karena tadi dia harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang Sam tinggalkan, karena Sam pulang lebih awal. Dan saat membuka pintu unit apartemennya, Roy disuguhi dengan pemandangan dua orang gadis yang sedang tertidur pulas, dengan Sinta yang berada di karpet bawah dengan kakinya yang dinaikkan ke atas sofa, sehingga terlihat jelas paha Sinta, karena Sinta memakai rok jeans yang panjangnya di atas lutut. Sementara Sylvia tidur di atas sofa sambil memeluk boneka kecilnya itu. Sejak kapan dia berada di sini? Gumam Roy yang tidak mengetahui kedatangan Sinta. Roy pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya, untuk membersihkan dirinya terlebih dulu. Sylvia terbangun karena merasakan tendangan dari kaki Sinta. Sylvia melihat Sinta yang masih tertidur dengan posisi yang berantakan, membuat dia sampai menggelengkan kepalanya. "Abang," ucap Sylvia yang melihat Roy keluar dari kamarnya dengan pakaian santai. "Abang kapan pulang? Kok aku tidak tahu?" ucap Sylvia. "Kapan dia kemari?" tanya Roy yang sedang memandangi Sinta yang masih tertidur di bawah. "Tadi pagi bang, setelah abang berangkat ke kantor," jawab Sylvia. Roy pun berjongkok di dekat tubuh Sinta, dan timbul niatnya untuk menjahili Sinta. Roy memencet hidung Sinta, dan Sinta yang merasakan itu pun langsung membuka matanya. 123. "Om," teriak Sinta. 124. Roy pun berjongkok di dekat tubuh Sinta, dan timbul niatnya untuk menjahili Sinta. Roy memencet hidung Sinta, dan Sinta yang merasakan itu pun langsung membuka matanya dan melotot ke arah Roy. "Om," teriak Sinta. Dan Roy yang tersangka utamanya hanya tertawa saja. "Sejak kapan kau di sini, tanya Roy yang sudah duduk di sofa. Sinta pun bangkit dan langsung mendudukkan dirinya di pangkuan Roy, tanpa sadar kalau di sana sekarang ada Sylvia. Sylvia yang melihat itu pun langsung memutar balikkan tubuhnya dan masuk ke dalam kamar. Selain gila ternyata dia sangat agresif juga, hampir saja mataku ini tercemar. Gumam Sylvia di balik pintu kamarnya itu. Sylvia pun memutuskan untuk membersihkan dirinya dulu. Daripada harus menjadi nyamuk abangnya dan Sinta di luar sana. "Jangan seperti ini, ada Sylvia," ucap Roy yang malu pada sepupunya itu. "Biar saja, lagi pula dia sudah dewasa juga," jawab Sinta yang cuek. "Om." "Yah," jawab Roy. "Aku tadi sudah minta maaf pada Sylvia, dan sekarang kita sudah baikan. Bahkan sekarang aku sudah menganggap dia bevku juga sama seperti Kirei hehe." Cerocos Sinta yang tak sepenuhnya benar. "Baguslah," ucap Roy sambil menganggukkan kepalanya. "Turun, jangan duduk di atasku seperti ini," ucap Roy yang tak nyaman. Karena ada sesuatu yang diam-diam terbangun. "Kenapa? Hidup ya Om?" tanya Sinta yang otaknya memang sudah terkontaminasi. Sinta tersenyum menggoda pada Roy, yang raut wajahnya sudah sedikit tegang, dan dengan nakalnya dia malah sengaja menggerakkan pinggangnya. Roy akhirnya memaksa Sinta untuk turun dari pangkuannya, dan Sinta hanya tertawa saja karena berhasil menggoda Roy. "Dasar nakal," ucap Roy yang coba menenangkan pikirannya yang sudah panas karena ulah Sinta. "Aku akan mengantarkanmu pulang, ini sudah malam," ucap Roy yang melihat jam di dindingnya menunjukkan pukul 20.25 WIB. "Ayo," ajak Roy, dan Sinta mengambil tasnya dengan wajah yang cemberut. "Bang jangan lupa belikan makanan dan cemilan," ucap Sylvia yang kepalanya nongol di balik pintu kamarnya, dan hanya dijawab deheman saja oleh Roy. "Jangan lupa juga bang keripik setan yang kemarin abang makan ganti ya," ucap Sylvia yang teringat dengan keripik setannya. "Itu aku yang memenakannya," jawab Sinta,
Dan Roy langsung membekap mulut Sinta dan membawanya keluar dari unit apartemennya. Sudah kuduga. Monolog Sylvia di dalam sana. Saat ini Roy sedang dalam perjalanan mengantarkan Sinta pulang. Di dalam mobilnya mulut dan tangan Sinta. 125. Aktif sekali mengganggu Roy yang sedang menyetir. Bahkan sesekali dia bernyanyi keras dengan suara sumbangnya itu, membuat gendang telinga Roy rasanya sakit. Apa kau tidak bisa diam semenit saja? Ucap Roy yang capek dengan kelakuan Sinta yang sangat hyperaktif itu. Tidak bisa. Jawab Sinta yang malah langsung mengecup pipi Roy. Om wangi sekali. Ucap Sinta sambil tersenyum, dan Roy tidak menanggapinya karena sudah kehabisan energi. Roy menambah kecepatan laju mobilnya agar bisa segera memasukkan Sinta ke kandangnya. Dan seperti biasa saat sudah sampai gerbang rumahnya Sinta tidak langsung turun. Selalu menunggu diusir dulu baru dia akan turun. Om besok antarkan aku bertemu Kirei ya. Ucap Sinta meminta Roy untuk mengantarkannya besok. Tidak bisa, besok aku sibuk. Tuan Sam dan Nona Kirei lusa mereka akan menikah. Lagi pula sekarang Nona Kirei sudah tak tinggal di apartemennya lagi. Jawab Roy menjelaskan pada Sinta. Aku sudah tahu kok, makanya itu aku minta Om untuk mengantarku, karena Om pasti tahu alamat rumah Om Sam, dan Kirei pun tak keberatan aku ke sana. Ucap Sinta. Roy merasa perasaannya tidak enak, membayangkan Sinta jika datang ke rumah Kanjeng Mami dengan tingkah lakunya yang random dan hyperaktif. Bisa-bisa Mami dan papihnya siksak-sok. Sebaiknya kalian bertemu di luar saja. Usul Roy. Ya sudah biar nanti aku hubungi Kirei lagi. Jawab Sinta. Dan masih juga belum turun dari mobil Roy. Apa kau tidak akan keluar? Ucap Roy mengusir Sinta secara halus. Om belum menciumku. Jawab Sinta tanpa rasa malu. Roy pun membuka seat beltnya dan mendaratkan ciuman di kening Sinta. Yang ini Om. Ucap Sinta lagi sambil jarinya menunjuk ke bibir mungilnya itu. Jangan selalu memancingku, aku takut tak bisa lagi mengontrol diri. Ucap Roy memperingati Sinta yang semakin agresif padanya. Ya sudah kalau On tidak mau. Ucap Sinta sambil memajukan bibirnya. Dan saat Sinta akan membuka pintu mobil itu, Roy menahannya lalu mencium bibir mungil itu dengan agresif. Bahkan Roy sudah mulai berani meraba bagian tubuh Sinta, membuat Sinta mengeluarkan suara erangan. Ya. Setelah itu barulah Sinta keluar dari mobil Roy dengan wajah riangnya. Sinta menunggu Roy melajukan mobilnya baru setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya. Sin dari mana? Kok jam segini baru pulang? Tanya mamahnya Sinta. Mama, dari tempat Kirei mah. Jawab Sinta yang berbohong. Tadi diantar siapa? Tidak mungkin taksi online kan? Ucap Mama Sinta karena melihat mobil yang mengantarkan anaknya itu bukanlah mobil biasa. Teman mah. Jawab Sinta yang berbohong lagi. Nak Adam ya. Mah Sinta ke kamar dulu ya sakit perut nih mules mau bab. Ucap Sinta yang langsung berlari naik ke lantai atas kamarnya. Untuk menghindari pertanyaan beruntun dari mamahnya, yang sepertinya sedang mencurigai. Ya. Setelah mengantarkan Sinta, Roy langsung tancap gas melajukan mobilnya pulang ke apartemennya. Sebelum itu Roy tak lupa membelikan pesanan Sylvia. Di dalam sebuah kamar ada pasangan suami istri yang sudah tidak muda lagi sedang berbincang. 126. Nih, apa Mami sekarang sudah bisa menerima Nak Kirei? Tanya Pak Reza yang mengingat lusa Sam dan Kirei akan resmi menjadi suami istri. Yang artinya Kirei akan menjadi menantu mereka. Sebenarnya sebelum Sam memperkenal Kirei pada kita, Mami sudah pernah bertemu dengannya, entah itu kebetulan atau memang sudah jalannya. Maksud Mami? Tanya Pak Reza yang baru mendengar cerita istrinya itu. Akhirnya Bu Nisa pun menceritakan pertemuannya dengan Kirei yang tak sengaja itu. Waktu pertama kali Mami melihatnya,
Mami sudah jatuh cinta pada parasnya yang cantik itu, bahkan sempat terbesit dalam pikiran Mami ingin mengenalkannya dengan Sam. Dan ternyata saat itu dia bilang kalau dia sedang hamil. Mami pikir dia sudah menikah. Berarti memang ini sudah jalannya dari Tuhan Mi, ucap Pak Reza. Tapi Mami tidak respek padanya, karena menurut informasi dari Selin sekretaris baru Sam itu loh Pi, sepertinya Kirei bukan gadis baik-baik. Ya Papi pikir saja kenapa bisa Kirei hamil oleh Sam, dan Mami masih belum tahu mereka bisa kenal dan bertemu di mana. Papi kan tahu sendiri circle-nya Sam itu seperti apa, ucap Bu Nisa mengeluarkan unek-uneknya. Mami sempat bertanya pada Kirei, tapi sepertinya Kirei tidak nyaman dengan pertanyaan Mami tentang itu. Lanjut Bu Nisa. Mungkin seharusnya Mami mempertanyakan itu pada Sam, ucap Pak Reza. Tapi entah kenapa Pi, saat Mami melihat 3 bayi itu kemarin, Mami seolah-olah merasakan ada ikatan batin pada mereka. Rasa tidak percaya Mami waktu itu seperti hilang begitu saja. Mami sangat yakin itu cucu kita Pi, ucap Bu Nisa dengan mata yang sudah berkaca-kaca ketika mengingat ketiga bayi kecil itu. Bahkan Bu Nisa menyimpan foto hasil USG Kirei. Dari awal Papi sudah yakin Mi, dan Papi melihat nak Kirei sepertinya gadis yang baik. Mami bisa lihat sendiri kan selama dia tinggal bersama kita, ucap Pak Reza, dan Bu Nisa menganggukkan kepalanya. Pi, Mami punya rencana nanti setelah Sam dan Kirei menikah. Mami ingin menggelar acara syukuran dan 4 bulanan kehamilan Kirei. Bukankah bulan ini usia kehamilannya sudah genap 4 bulan? Ucap Bu Nisa yang mengutarakan niatnya. Yah, Papi setuju, nanti Mami atur saja, jawab Pak Reza yang memberi dukungan niat baik istrinya itu. Iya Pi, Mami juga akan mengundang anak-anak yatim dari yayasan yang biasa kita beri donasi, ucap Bu Nisa sambil tersenyum. Setelah cukup lama pasangan itu berbincang, akhirnya mereka pun beristirahat. Di dalam kamarnya saat ini Kirei sedang tertawa mengobrol dengan Sinta via video call di handphonenya. Rei, kamu minta mahar apa dari Om Sam? Tanya Sinta yang kepo. Apapun yang Mas Sam nanti berikan, aku akan menerimanya Sin, jawab Kirei apa adanya. Kalau aku jadi kamu Rei, aku akan minta mahar perhiasan, mobil, rumah bahkan kalau bisa jet pribadi, ucap Sinta yang malah membuat Kirei tertawa geleng-geleng kepala. Ekem. Sam yang baru masuk ke dalam kamar Kirei membawakan Kirei susu. Dan jelas sekali mendengar suara dari Sinta. Sam duduk di samping Kirei dan wajahnya pun terlihat muncul di layar handphone Sinta dengan pandangan menatap tajam Sinta. Rei, sudah dulu ya, besok aku ada kuliah pagi, ucap Sinta yang langsung menutup panggilan videonya itu. Untung saja kau ganteng Om, monolog Sinta yang sudah menutup panggilan videonya. Yang tadi sempat melihat wajah Sam yang menatapnya dengan seram. 127. Kirei dan Sam malah tertawa melihat sikap Sinta yang selalu random dan lawak itu. Minum dulu susumu. Yang seperti biasa Sam selalu memperhatikan asupan gizi untuk Kirei dan bayi-bayinya itu. Terima kasih Mas, ucap Kirei yang sudah meminum sampai tandas susu itu. Tinggal sehari lagi, kita bisa tidur bersama tanpa harus terpisah seperti ini, ucap Sam yang merasa tersiksa tidur terpisah dari Kirei walaupun masih dalam satu rumah. Kirei hanya tersenyum saja dengan pipinya yang sudah bersemu merah. Aku sudah menyiapkan mahar untukmu, dan aku harap kau akan menyukainya nanti, ucap Sam. Apapun yang Mas Sam berikan aku pasti akan menyukainya, jawab Kirei yang sama sekali tidak mengetahui mahar apa yang akan diberikan Sam pada dirinya. Sam yang mendengar itu hanya tersenyum, lalu mengecup kening dan perut Kirei sebelum keluar dari kamar. Kirei 128. Saya terima nikah dan kawinnya Kirei Nandita binti Budi Raharjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Sam dengan satu kali tarikan napas. Sah.
Di hari yang cerah ini Sam dan Kirei telah menyandang status sebagai suami istri. Dengan didampingi kedua orang tua Sam dan Roy. Air mata haru menetes dari mata Kirei dan Bu Nisa yang ikut menyaksikan di sana. Bahkan mereka begitu terkejut saat penghulu menyebutkan mahar yang diberikan oleh Sam kepada Kirei. Yaitu sebuah kalung berlian dan properti satu unit rumah di kawasan elit yang harganya di atas 10 M. Kirei dan mami papi Sam, tidak ada yang tahu jika Sam sudah menyiapkan mahar itu untuk Kirei. Bahkan Kirei merasa tak pantas menerima mahar sebanyak itu. Setelah menyelesaikan akad nikahnya di Kua, mami Sam mengajak mereka untuk makan bersama di sebuah hotel mewah yang sudah di-bookingnya. Sam, papi merasa lega sekarang kamu dan Nak Kirei sudah mempunyai status yang jelas. Dan papi harap pernikahan kalian selalu rukun. Ucap papi Sam memberi wejangan pada anaknya itu. Selamat Tuan dan Nona Kirei. Ucap Roy yang memberikan ucapan selamat untuk Sam dan Kirei. Mungkin nanti setelah Kirei melahirkan Sam akan menggelar resepsi pernikahan kita Pi. Ucap Sam, ya mami terserah kalian saja. Ucap Bu Desi. Mereka saling berbincang penuh kebahagiaan sebelum hidangan makanan datang. Bu Nisa memperhatikan Roy yang sedang asyik dengan handphonenya, dan sesekali tersenyum sendiri. Roy, kapan giliran kamu memperkenalkan calon pada mami, jangan disembunyikan seperti Sam. Ucap Bu Nisa menggoda Roy. Seketika Roy langsung mematikan layar handphonenya dan memasukkannya ke saku. Sam tersenyum tipis melihat Roy yang menulai panik dengan pertanyaan maminya itu. Mami akan shock kalau tahu pacarnya Roy. Ucap Sam menimpali. Dan setelah semua hidangan tersaji, mereka pun makan bersama sambil sesekali Bu Nisa bercanda pada kedua anaknya itu. Sementara Kirei yang masih malu-malu hanya tersenyum saja mendengarnya. Sam, mami punya rencana untuk membuat acara syukuran dan sekalian 4 bulanan kehamilan Kirei di rumah. Bagaimana menurutmu? Ucap Bu Nisa yang telah menyelesaikan makannya. Terserah mami saja, nanti Sam dan Roy yang akan mengurus persiapannya. Ucap Sam dan diangguki oleh Roy. Tidak, ini semua biar mami yang menyiapkannya. Mami akan mengundang anak panti kita. Apakah kamu akan mengundang orang kantor atau rekan bisnismu? Tanya mami Sam yang memang sudah menyiapkannya dari beberapa hari lalu dengan Pak Reza tanpa sepengetahuan Sam. Mungkin hanya sebagian saja Mi. Jawab Sam. Maaf Mi, Pi, apakah Ray boleh mengundang sahabat Ray? Tanya Kirei yang mulai menimpali percakapan itu. Oh tentu boleh dong. Jawab Pak Reza. Nak Kirei undang saja teman-teman Nak Kirei semuanya, biar semakin rame. Lanjut Pak Reza. Tidak banyak kopi, hanya satu orang saya, dia sudah seperti saudara bagi Ray. Ucap Kirei yang mengingat. 129. Sahabat barbarnya itu. Roy yang mendengar ucapan Kirei mendadak perutnya merasa mules, karena sudah pasti yang Kirei maksud itu adalah Sinta. Mi Roy juga akan mengajak adik sepupu Roy nanti. Ucap Roy. Baru saja Mami ingin menanyakan hal itu padamu Roy, kenapa tidak diajak ke rumah Mami dari kemarin? Bukannya apartemenmu itu hanya ada satu kamar saja ya? Kalau mau tinggal di rumah Mami saja, biar ada temannya Kirei dan juga Mami. Ucap Bu Nisa. Sepertinya tidak bisa Mi, Roy sudah memasukkannya untuk kuliah ke Universitas X. Mungkin nanti Roy akan mencarikan kostan yang dekat dengan kampusnya. Tapi tetap Roy pantau. Ucap Roy, karena tahu jarak rumah Bu Nisa dengan kampus lumayan jauh. Ya sudah terserah kamu saja bagaimana baiknya, yang penting tetap kamu awasi. Tahu sendiri kan pergaulan anak zaman sekarang. Ucap Bu Nisa. Dan Kirei yang mendengar itu menundukkan wajahnya merasa malu. Walaupun Bu Nisa bicara seperti itu tidak bermaksud menyindir Kirei.
Setelah selesai makan dan berbincang akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah, membahas persiapan acara syukuran dan 4 bulanan Kirei. Roy mengendarai mobilnya dengan mami papihnya, sementara Sam hanya berdua saja dengan Kirei. Sam melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang untuk membuat Kirei merasa nyaman. "Mas, kenapa Mas Sam memberikanku mahar yang begitu fantastis?" tanya Kirei. "Itu tidak seberapa, selama ini kau tidak pernah meminta apapun dariku. Lagi pula apa yang kupunya sekarang adalah milikmu juga dan anak-anak kita nanti," ucap Sam sambil mencium tangan Kirei. "Tapi aku merasa tidak enak pada Mami dan Papi," ucap Kirei lagi. "Mami dan Papi tidak mempermasalahkan itu," ucap Sam santai. "Terima kasih Mas," ucap Kirei yang merasa Sam begitu mengistimewakannya. Roy dan mami papinya sudah sampai lebih awal, dan 10 menit kemudian barulah disusul oleh Sam dan Kirei. "Apakah kau merasa lelah?" tanya Sam yang menuntun Kirei jalan keluar dari mobilnya. "Sedikit Mas," ucap Kirei sambil tersenyum. Dan saat masuk ke dalam, di sana sudah ada Roy dan papi maminya, yang sedang bersenda gurau dan membahas acara nanti. "Nih, Sam bawa Kirei ke kamar dulu ya untuk istirahat," ucap Sam kepada maminya sebelum membawa Kirei ke kamar utama mereka. Karena sudah dari kemarin barang-barang Kirei yang di kamar tamu, sudah dipindahkan oleh Biasi ke kamar utama Sam. "Ya sudah, biarkan Kirei istirahat dulu Sam. Jangan diganggu," ucap Bunisa yang memperingati anaknya itu. "Iya Mi," ucap Sam lalu berlalu pergi membawa Kirei ke kamarnya. Kirei yang pertama kali masuk ke kamar Sam yang berada di rumah itu, begitu takjub melihatnya, luas kamar itu 2 selipat dari kamar tamu yang ditempati Kirei. Dengan didominasi warna putih dan abu. "Ayuo," ucap Sam yang melihat Kirei hanya diam saja. Sam mendudukkan Kirei di atas kasurnya yang sangat luas dan empuk itu. Sam membukakan plat shoes dan kaos kaki Kirei. 130. "Mas, biar aku saja," ucap Kirei yang merasa tidak enak pada Sam. "Memangnya kau bisa membukanya sendiri, dengan kondisi perutmu yang sudah besar seperti itu," ucap Sam yang telah selesai melepaskan plat shoes dan kaos kaki dari kaki Kirei. "Maaf Mas, jika aku terus merepotkanmu," ucap Kirei. "Aku tidak mau mendengarmu meminta maaf terus padaku," ucap Sam yang bosan mendengar kata maaf dari mulut Kirei. "Istirahatlah, aku akan menemui Roy dan Mami Papi dulu," ucap Sam lalu pergi meninggalkan Kirei di kamarnya. Di mana di sana sudah ada Roy, dan Mami Papinya yang sedang berdiskusi untuk acara nanti. Dan setelah Sam datang Bunisa meminta pendapat anaknya itu. Dan Sam langsung menyetujuinya. "Jadi nanti kita menulai acaranya sore, dan bagi orang terdekat bisa datang lebih awal saja," ucap Bunisa. "Roy untukmu, pagi-pagi kamu sudah harus standby di sini," lanjut Bunisa. "Siap Mi," jawab Roy sambil tertawa kecil. Di kamarnya Kirei sedang membuka handphonenya, dan mengirimkan sebuah foto dirinya dengan Sam yang sedang memegang buku nikah kepada Sinta. Baru saja beberapa detik terkirim, Sinta sudah langsung menelponnya. "Rei, selamat ya Bumil cantikku. Semoga aku segera menyusulmu," ucap Sinta di seberang sana. Memangnya Tuan Roy sudah mengajakmu ke jenjang yang lebih serius Sin?" tanya Kirei menggoda. "Sinta, kalau dia tidak serius, aku yang akan menjebaknya untuk menikahiku," ucap Sinta sambil tertawa, dan Kirei yang mendengarnya pun ikut tertawa. "Sin, aku ingin mengundangmu untuk acara syukuran dan 4 bulanan kehamilanku di rumah Mas Sam, aku harap kamu bisa datang. Kamu kan tahu di kota ini aku tidak punya siapa-siapa, hanya kamu orang terdekat yang aku punya," ucap Kirei sendu. "Aku pasti datang Rei, apalagi Om Roy sudah pasti ada di sana kan?"
Ucap Sinta sambil tersenyum membayangkan hari esok. Sesudah lama mereka berbincang, Kirei mengakhiri panggilannya dan memutuskan untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Roy, jangan lupa kirimkan undangan kepada Yuda. Ucap Sam dengan seringai di bibirnya. Anda yakin Tuan akan mengundangnya? Tanya Roy yang tak mengerti maksud tujuan Sam mengundang Yuda. Karena Roy tahu Sam tidak menyukai Yuda, bahkan sempat ingin memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan Yuda. Aku ingin mendengar ucapan selamat darinya untuk pernikahanku dengan Kirei. Roy pun menganggukkan kepalanya. Dan setelah semuanya selesai dibahas, Roy pun berpamitan untuk pulang ke apartemennya. Bu Nisa membawakan Roy makanan dan kue untuk dibawa pulang oleh Roy, karena Roy tidak bisa ikut makan malam bersama mereka. Di kamarnya, Kirei baru saja menyelesaikan mandinya. Kirei sudah memakai baju tidurnya dan sekarang sedang menyisir rambutnya di depan cermin meja riasnya.